Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Belinda di podcast Anak Muda Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang melanggar hak dan kewajiban menurut sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa. Dan kasus ini merupakan kasus penyerangan terhadap umat beragama lain di daerah Yogyakarta pada hari Minggu 11 Februari tahun 2018. Untuk mengetahui seluk-beluk kasus ini lebih lanjut, saat ini kita telah bersama 5 narasumber yang akan membantu kita menemukan berbagai jawaban terkait kasus ini. Mari kita undang narasumber kita yang pertama yaitu Kak Bella. Selamat malam Kak Bella. Halo, selamat malam. Oke, hai Kak. Terkait kasus penyerangan yang terjadi 3 tahun lalu ini, bisakah Anda jelaskan kasus ini dengan lebih detail? Oke, nah jadi yang pertama itu penyerangan ini terjadi pada hari Minggu 11 Februari tahun 2018. Lebih tepatnya itu di jam 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada penyerangan ini terdapat 3 orang korban. Yang pertama itu pastor, jemaat, dan seorang pengurus gereja. Nah, ini itu dimulai dari pelaku masuk dari pintu gereja bagian barat dan langsung menyerang korban yang pertama. Lalu selanjutnya pelaku langsung berlari dan menyerang pastor yang sedang memimpin misa tersebut. Lalu tak lama kemudian ia langsung menyerang jemaat dan korban mengalami luka sobek di bagian kepala belakang. Polisi meneliti pelaku berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, dan pelaku ini berinisial S. Dan untuk motif dari serangan ini masih belum diketahui oleh aparat kepolisian. Sekian dari penjelasan mengenai kasus tersebut. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Kak Bella dan selanjutnya kita beralih kepada narasumber yang kedua yaitu Kak Darli. Selamat malam Kak Darli. Selamat malam Kak Belinda. Oke Kak, bisakah Anda jelaskan apa saja hak yang dilanggar dan pengingkaran kewajiban apa saja yang terjadi terkait kasus ini? Jadi pada kasus ini terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama pelanggaran hak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, masing-masing kita memiliki hak untuk beribadah dengan bebas tanpa adanya rasa takut. Namun pelaku justru menyerang tempat peribadatan yaitu gereja. Sebagai seorang warga negara, pelaku juga memiliki suatu kewajiban untuk menghargai atau menghormati orang lain yang sedang beribadah, baik sama maupun berbeda keyakinan dengannya. Pada kasus ini terlihat jelas bahwa pelaku juga otomatis melanggar kewajiban yang ia miliki. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you Kak. Dan tentu saja untuk menangani kasus ini kita memerlukan solusi. Solusi apakah yang terbaik? Untuk itu kita undang Kak Andrew untuk menjawab pertanyaan satu ini. Selamat malam Kak Andrew. Selamat malam. Oke, hai Kak. Bisakah Anda berikan solusi atas kasus ini? Solusi yang bisa kita ambil adalah dengan meningkatkan kewaspadaan serta meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama serta berusaha untuk speak up dan berusaha untuk menyuarakan pendapat serta melawan dalam artian bukan kekerasan melainkan melalui hal-hal lain seperti berani, cepat dan sigap terhadap perlakuan yang kurang pantas. Terima kasih. Oke, thank you Kak Andrew. Dan kini untuk meringkas dan memperjelas kasus ini, kita undang Kak Enci untuk memberikan kesimpulan terkait kasus yang telah kita bahas. Kepada Kak Enci, dipersilahkan. Baik, selamat malam. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari kasus ini yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 telah terjadi penyerangan terhadap umat beragama di daerah Sleman, Yogyakarta. Pada saat gereja dalam misa pagi, seorang Asia yang diduga sang pelaku yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, datang dengan membawa senjata tajam dan membabi buta dalam gereja. Akibatnya, 3 orang yang terdiri dari pastor, jemaat, dan pengurus gereja terluka dan beberapa properti menjadi rusak. Pelaku berhasil dilumpuhkan oleh polisi dengan cara ditembak di bagian perut dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Oke, thank you Kak Enci. Dan kini untuk mengakhiri pembahasan kita terkait kasus penyerangan terhadap agama lain ini, tidak lengkap rasanya apabila tidak disertai dengan perspektif Kristen beserta refleksi. Oleh karena itu, kita undang Kak Chelsea untuk menyampaikan hal tersebut. Halo Kak Chelsea. Halo Kak Belinda, apakah terdengar? Iya, baik, dipersilakan.
Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus hidup kudus sama sepertinya. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 13, ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi meskipun kita memiliki free will untuk menentukan tindakan kita, namun kita tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan kita di hadapan pencipta kita. Bertanggung jawab atas kehidupan kita yang kudus ataupun tidak. Jadi sebagai murid Kristus, kita memang memiliki kehendak bebas, namun kehendak bebas yang bertanggung jawab termasuk dalam melaksanakan kewajiban juga hak yang kita dapatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Chelsea. Dan dengan demikian pembahasan kita pun berakhir. Begitu pula dengan episode kali ini. Diucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan juga orang-orang yang telah mendengarkan episode kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam anak muda.